Dimulai dari sini, saya merasa bahwa sukses bukan lagi cuma sekedar angan-angan. Dimulai dari sini, saya mulai bertemu dan mempelajari ilmu ekonomi dan bisnis dari dosen-dosen yang profesional dan dosen-dosen yang benar-benar ahli di bidang ekonomi dan bisnis. Dimulai dari sini, saya diajarkan bagaimana menjadi seorang pebisnis yang handal dan terampil. Dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana merencanakan sebuah plan agar dapat direalisasikan dengan baik. Selain itu, dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana kesulitannya untuk menjadi seorang owner perusahaan yang harus mempertahankan, mengembangkan daripada usaha ini. Apalagi di tengah-tengah persaingan yang berat. Dan lagi saya juga merintis karir sebagai karyawan Bank Jateng. Jadi dalam situasi ini saya harus berusaha dua-duanya, karir yang sukses dan usaha yang sukses pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Afifah Fadilah dengan NIM 1805520208. Mahasiswi di Universitas Tikubang Unisbank Semarang, Prodi S1 Akuntansi semester 6, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi nilai UAS ujian akhir semester mata kuliah audit bank yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho SE AK MM CA CPA. Jadi saya harap teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan video kali ini bisa menyerap materi yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai audit kredit yang diberikan. Berikut pokok pembahasannya. Pokok pembahasan yang pertama itu menjelaskan mengenai definisi yang terdiri dari definisi kredit yang diberikan, lalu ada definisi resiko kredit. Pokok pembahasan yang kedua itu ada manajemen kredit yang terdiri dari analisa kredit 5C, selanjutnya pengikatan kredit, yang terakhir pengikatan agunan. Lalu pokok pembahasan yang ketiga itu ada prosedur kredit yang terdiri dari permohonan kredit, persetujuan kredit, dan penentuan plafon kredit. Selanjutnya pokok pembahasan yang keempat itu ada pengikatan kredit. Pokok pembahasan yang kelima ada eksistensi agunan, dan yang terakhir itu ada pengikatan agunan. Memasuki pokok pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi kredit yang diberikan dan definisi resiko kredit. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai definisi kredit yang diberikan. Nah, kredit yang diberikan ini adalah
penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan. Dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Termasuk dalam pengertian kredit yang diberikan ini adalah kredit dalam rangka pembiayaan bersama dan kredit dalam proses penyelamatan. Berbagai jenis produk dari kredit yang diberikan menjadikan bank sangat bervariasi dalam pengelolaannya. Pemahaman terhadap bentuk produk dan tata cara pengelolaan termasuk pengadministrasiannya menjadikan keseharusan bagi para auditor intern. Lalu selanjutnya definisi resiko kredit itu adalah resiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajibannya terhadap bank. Termasuk resiko kredit ini akibat kegagalan debitur, resiko konsentrasi kredit, counterparty credit risk, dan settlement risk. Memasuki pokok pembahasan yang kedua itu manajemen kredit. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai analisa 5C. Nah, analisa 5C ini yang pertama itu ada karakter, yaitu melihat bagaimana karakter dan latar belakang calon peminjam atau nasabah yang mengajukan kredit. Kriteria karakter ini akan dilihat dari wawancara yang dilakukan oleh pihak bank, biasanya bagian CS Customer Service. Dari karakter ini akan dapat dilihat juga bagaimana reputasi calon peminjam tersebut, apakah pernah memiliki catatan tindak kriminal atau kebiasaan buruk dalam keuangan, seperti tidak melunasi pinjamannya. Lalu kriteria yang kedua itu ada capacity. Nah, capacity atau kerap disebut juga dengan capability, yaitu bagaimana kemampuan calon peminjam dalam membayar kreditnya. Kriteria ini dilihat dari bagaimana nasabah tersebut menjalankan usahanya atau seberapa besar penghasilan yang diterima tiap bulannya. Jika pihak bank menilai bahwa nasabah tersebut tidak memiliki kemampuan cukup untuk membayar kredit, maka besar kemungkinan ajuan kreditnya itu ditolak. Lalu kriteria selanjutnya itu ada kapital atau modal yang dimiliki calon peminjam yang khususnya diberlakukan pada nasabah yang meminjam untuk usaha atau bisnisnya. Dengan mengetahui modal atau aset yang dimiliki usaha nasabah tersebut, pihak bank dapat sumber pembiayaan yang dimilikinya. Selain itu, pihak bank juga dapat melihat bagaimana laporan keuangan dari usaha yang dijalankan nasabah untuk kemudian dijadikan acuan apakah memang layak diberikan kredit atau tidak. Lalu kriteria keempat yaitu kolateral atau jaminan yang diberikan pada calon peminjam saat pengajuan kredit kepada bank. Sesuai dengan namanya, jaminan ini akan menjadi penjamin atau pelindung bagi pihak bank jika nantinya nasabah tidak dapat membayar pinjaman yang diambil. Oleh karena itu, idealnya besaran jaminan yang bersifat fisik maupun non-fisik lebih besar jumlahnya, lebih besar dari kredit yang diberikan.
Lalu kriteria yang terakhir itu ada condition. Kriteria condition ini yaitu kondisi bagaimana perekonomian baik yang bersifat general atau khusus pada bidang usaha yang dijalankan nasabah. Jika memang kondisi perekonomian sedang tidak baik atau sektor usaha nasabah tidak menjanjikan, biasanya bank akan mempertimbangkan kembali dalam memberikan kreditnya. Hal ini terkait kembali dengan bagaimana kemampuan nasabah dalam membayar pinjamannya nanti, yang tentu terpengaruhi atas kondisi ekonomi. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengikatan kredit. Nah, pengikatan kredit ini merupakan mekanisme bank untuk memastikan bahwa secara legal mereka memiliki hak atas agunan yang dijaminkan oleh debitur apabila muncul kondisi wan prestasi. Nah, wan prestasi sendiri ini merupakan kondisi di mana salah satu pihak tidak mampu memenuhi kewajibannya terhadap perjanjian yang kedua belah pihak ini disepakati di awal. Jadi dalam konteks kredit, wan prestasi muncul saat peminjam alias debitur tidak mampu memenuhi kewajiban hutangnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengikatan agunan. Nah, pengikatan agunan ini adalah suatu perjanjian di mana suatu badan hukum guna kepentingan debitur yang berhutang mengikat diri untuk memenuhi kewajibannya saat debitur atau badan hukum tersebut wan prestasi. Harta kekayaan badan hukum tersebut dijadikan sebagai jaminannya. Memasuki pokok pembahasan yang ketiga itu ada prosedur audit. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai prosedur permohonan kredit. Yang pertama itu ada pastikan bahwa fasilitas diberikan setelah debitur mengajukan surat permohonan. Surat permohonan yang asli dari debitur harus disimpan dalam file jaminan kredit. Surat permohonan itu harus ada minimal sejak kredit pertama kali diberikan. Dewasa ini bank yang justru mendekati dan menawarkan kredit kepada nasabah yang baik. Dalam hal ini auditor harus meneliti apakah jenis industri nasabah termasuk dalam pasar sasaran. Selain itu perlu dibuktikan adanya kunjungan petugas bank ke lokasi nasabah dan surat dari bank yang meminta nasabah untuk membiayai proyek berikut checklist data dari nasabah. Selanjutnya, periksa apakah semua data nasabah telah diteliti dengan baik oleh RO. Selanjutnya, periksa apakah cara-cara yang digunakan audit dalam mempersiapkan analisis kreditnya sudah berjalan benar. Yang terakhir, periksa apakah bank memanfaatkan informasi kredit perbankan, informasi dari pemasok, pelanggan, dan sumber-sumber lain untuk menentukan proses kredit selanjutnya.
menjelaskan mengenai prosedur persetujuan kredit. Nah, setiap fasilitas yang tercatat dalam neraca harus dilengkapi dengan surat keputusan kredit yang ditandatangani oleh komite kredit secara lengkap. Untuk fasilitas dengan jumlah di atas limit cabang harus ada persetujuan dari kantor pusat. Dibandingkan plafon kredit dengan wewenang anggota komite kredit dan dibandingkan tingkat bunga yang dibebankan dengan yang berlaku saat pemberian kredit. Fasilitas kredit ini berjangka waktu 1 tahun. Surat keputusan kredit sebaiknya harus ditinjau secara periodik, misalnya 2 bulan sebelum jatuh tempo kredit. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai prosedur audit penentuan plafon kredit. Nah, teliti kewajaran plafon yang diberikan kepada debitur. Pastikan tidak terdapat indikasi underfinance atau overfinance yang dapat mempengaruhi usaha debitur. Di samping itu, pastikan juga bahwa pemberian plafon bukan semata-mata memaksimalkan plafon cabang dan menghindari persetujuan kantor pusat atau splitting kredit. Dalam hubungan ini, perhatikan bagaimana perhitungan kredit dalam penetapan plafon itu dilakukan. Misalnya bagaimana rencana upaya proyek nasabah, rencana penggunaan kredit, dan berapa keperluan pembiayaannya. Berikutnya, berapa jumlah pembiayaan dana bank yang diperlukan, lalu bagaimana sumber dan jangka waktu pelunasannya. Yang terakhir, bagaimana penilaian jumlah jaminan untuk menutupi kreditnya. Kebutuhan pembiayaan suatu rencana usaha dihitung dengan cara mengurangi dana yang disetujui bank dengan dana nasabah sendiri. Hasil pengurangan itu tidak melebihi persentase maksimum tertentu yang dihitung dari jumlah seluruh kebutuhan pembiayaan. Juga tidak melebihi jumlah nilai jaminan yang diserahkan ke bank. Setelah jumlah maksimum kredit ditetapkan, teliti cash flow untuk investasi, cash budget untuk modal kerja, untuk melihat rencana penarikan serta rencana pelunasan. Berikut jangka waktunya. Nah, berikutnya kita sudah memasuki pokok pembahasan yang keempat, yaitu pengikatan kredit. Untuk memeriksa pengikatan kredit, pertama-tama auditor harus memiliki data kredit nasabah atas dasar keputusan kredit yang ditetapkan oleh komite kredit. Data ini menyangkut semua syarat kredit dan telah mendapat pengesahan dari komite kredit. Kemudian dibandingkan dengan pengikatannya, baik perjanjian kredit atau PK maupun pengikatan dan penguasaan agunan dan jaminan lainnya. Secara garis besar, pengikatan terhadap fasilitas kredit ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, pengikatan kredit, dan yang kedua, pengikatan agunan. Nah, pengikatan kredit ini berlaku sebagai akad induk, sedang pengikatan agunan bersifat tambahan. Nah, berikut ini saya menjelaskan mengenai jenis-jenis pengikatan. Yang pertama itu ada otentik.
pengikatan autentik ini dilakukan di depan jabatan yang berwenang. Mengingat jabatan yang berwenang adalah notaris, maka pengikatan ini disebut juga pengikatan notarial. Pengikatan yang kedua itu ada di bawah tangan atau intern. Pengikatan yang dilakukan tanpa dihadiri oleh pejabat yang berwenang. Karena dilakukan sendiri antara bank dan juga debitur, maka jenis ini disebut juga pengikatan intern. Nah, berikut perbedaan antara pengikatan notarial dengan intern adalah pada kekuatan hukumnya. Nah, pengikatan notarial itu memiliki kekuatan hukum yang sempurna, sementara pengikatan intern yang di bawah tangan itu harus melalui suatu pembuktian. Jenis-jenis pengikatan yang dilakukan terhadap suatu kredit harus sudah ditetapkan dan dicantumkan dalam surat keputusan kredit. Pengikatan kredit secara notarial harus dilakukan untuk fasilitas kredit dengan agunan aktiva tetap, tanah dan bangunan, kapal, dan sebagainya. Sedangkan pengikatan kredit di bawah tangan atau intern dapat dilakukan untuk fasilitas yang agunannya berupa benda bergerak atau surat berharga termasuk deposito. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dokumentasi dari pengikatan kredit. Yang pertama itu periksa apakah akta perjanjian kredit baik intern maupun notarial telah dibuat atas tiap fasilitas kredit, serta asli akta tersebut telah disimpan di file jaminan kredit. Selanjutnya, akta perjanjian kredit yang dilakukan secara intern dibuat di atas formulir standar yang berlogo bank. Akta yang dibuat di atas formulir standar ini harus telah diisi lengkap pada kredit diberikan. Setiap materi perjanjian, baik plafon, suku bunga, jangka waktu, serta klausul lainnya harus dibubuhi paraf debitur sebagai tanda persetujuan. Selanjutnya, untuk akta notarial, bagian akta yang disimpan oleh bank adalah gross akta. Salah satu ciri gross akta ini adalah adanya kalimat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa pada bagian depan akta. Selanjutnya, akta notarial yang belum diserahkan harus dibuktikan dengan cover notice dari notaris pembuat akta tersebut. Selanjutnya, akta notarial yang belum diserahkan notaris setelah 3 bulan mintakan penjelasan dari bagian legal. Apabila diperlukan, mintakan konfirmasi ulang kepada notarisnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai keabsahan dari pengikatan kredit. Nah, untuk mengetahui keabsahan pengikatan kredit, langkah berikut untuk mengetahuinya. Yang pertama, untuk akta intern, pastikan bahwa tanda tangan debitur pada akad kredit sudah diverifikasi oleh petugas bank. Untuk akta notarial, pastikan kembali bahwa pihak debitur yang menghadap sama dengan saran dalam hasil analisis yuridis. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai materi pengikatan. Yang pertama, pastikan bahwa seluruh jenis fasilitas kredit yang diberikan telah disebutkan dalam akad kredit. Kemudian periksa kembali kesesuaian plafon, jangka waktu, dan syarat-syarat lainnya seperti yang ditentukan dalam surat keputusan kredit. Yang kedua, teliti bahwa bentuk perikatan agunan telah digunakan dengan tepat, sesuai dengan status kepemilikan
dan sifat hubungan antara debitur dan pemilik agunan. Untuk agunan yang berupa sertifikat tanah, pastikan bahwa suami istri pemilik jaminan telah memberikan persetujuan. Lalu yang ketiga, sesuai dengan instruksi Mendagri nomor 594 garis miring 1493 garis miring AGR tanggal 31 Maret tahun 1982 tentang larangan penggunaan hak atas tanah, penerimaan agunan berupa sertifikat tanah melalui surat kuasa menjaminkan tidak diperkenankan atau dihindarkan. Yang terakhir, pastikan bahwa perubahan atau perpanjangan kredit yang diikuti dengan perubahan struktur agunan telah diikat dengan pembaharuan kredit atau novati. Untuk selanjutnya kita sudah memasuki pokok pembahasan yang kelima, yaitu eksistensi agunan. Dalam tahap ini fokus audit ditujukan kepada kelengkapan surat-surat bukti kepemilikan agunan. Untuk itu data keputusan kredit menjadi pembandingnya dan data dalam perjanjian kredit dievaluasi satu dengan yang lainnya. Yang kemudian dibandingkan dengan agunan yang dikuasai bank yang bersangkutan. Beberapa kriteria dasar yang harus digunakan pada saat memeriksa agunan sebagai berikut. Yang pertama, debitur harus mempunyai hak secara yuridis terhadap agunan tersebut. Yang kedua, agunan harus dapat diuangkan dalam waktu cepat pada saat harus dieksekusi. Lalu yang ketiga, bank harus mengontrol jaminan tersebut dalam arti bahwa debitur tidak dapat menjualnya tanpa sepengetahuan bank. Lalu yang keempat, kepentingan bank atas agunan tersebut harus dilindungi. Yang kelima, surat atau bukti kepemilikan agunan harus asli. Yang keenam, setiap pengeluaran agunan harus dengan persetujuan pihak yang menyetujui pemberian kredit. Yang ketujuh, tanda terima jaminan dan bukti pengeluaran agunan harus ditandatangani oleh dua orang sebagai bukti dual kustodian. Walaupun audit diarahkan pada kebenaran material surat-surat agunan, namun apabila diperlukan, auditor dapat mengadakan audit lebih lanjut mengenai kondisi fisik agunan. Berikut ini langkah-langkah yang dilakukan untuk memeriksa agunan berupa tanah dan atau bangunan. Yang pertama, pastikan bahwa sertifikat tanah yang diagunkan telah dikuasai bank dan disimpan dalam file jaminan kredit. Lalu pastikan bahwa sertifikat tersebut telah diverifikasi keasliannya ke Badan Pertahanan Nasional atau BPN oleh petugas bank. Selanjutnya, cocokkan kepemilikan sertifikat dengan yang disebutkan dalam surat keputusan kredit. Demikian juga dengan lokasi, luas, serta jenis hak atas tanah yang tercantum dalam sertifikat. Selanjutnya, teliti kembali apakah sertifikat tersebut tidak dibebani hak tanggungan kreditur lain. Apabila sertifikat tersebut masih dibebani suatu hak, mintakan penjelasan ke bagian legal mengenai permasalahan yang dihadapi sehingga roya tidak segera dilakukan. Selanjutnya, untuk agunan berupa sertifikat hak guna bangunan, hak sewa dan hak pakai, pastikan bahwa hak-hak tersebut di atas masih berlaku dan belum jatuh tempo.
Selanjutnya, periksa kronologi kepemilikan sertifikat oleh debitur. Untuk fasilitas non-KPR, kepemilikan sertifikat atas nama debitur tidak boleh terjadi pada saat atau setelah kredit diberikan. Hal ini dapat dilihat pada tanggal akta jual beli atau pada keterangan perubahan nama pemilik dalam sertifikat. Apabila pada fasilitas non-KPR kepemilikan sertifikat oleh debitur terjadi setelah kredit diberikan, berarti tanah atau bangunan agunan tersebut dibeli debitur dari fasilitas kredit yang diberikan. Hal ini menjadi salah satu indikasi bahwa kredit digunakan untuk spekulasi pembelian tanah. Untuk itu, kelayakan pemberian kredit harus dievaluasi kembali. Selanjutnya, sertifikat yang masih dalam proses konversi, splitting, balik nama, perpanjangan hak, dan sebagainya harus dilengkapi dengan cover notice dari notaris yang ditunjuk bank untuk pengurusannya. Cover notice ini minimal harus berisi yang pertama tanggal penerimaan dokumen dari bank kepada notaris, yang kedua jenis pengurus sertifikat, konversi, balik nama, dan sebagainya. Yang ketiga pernyataan notaris bahwa apabila sertifikat selesai langsung akan diserahkan kepada pihak bank. Untuk fasilitas KPR, surat pernyataan dari pengembang tetap harus dilengkapi dengan cover notice dari notaris yang ditunjuk bank. Selanjutnya, sertifikat yang masih dalam proses pengurusan setelah 6 bulan mintakan penjelasan dari petugas bank mengenai kemajuan laporannya atau kendala yang dihadapi. Apabila diperlukan, konfirmasi ulang kepada notaris yang mengurus. Untuk penjelasan berikutnya mengenai langkah-langkah yang dilakukan pada saat memeriksa agunan mesin. Yang pertama, pastikan bahwa asli faktur atau kwitansi asli mesin-mesin yang menjadi agunan telah dikuasai bank dan diteliti keabsahannya. Selanjutnya, cocokkan faktur atau kwitansi asli dengan surat keputusan kredit baik mengenai nilai, jenis maupun spesifikasinya. Selanjutnya, untuk mesin-mesin yang dibeli secara impor harus dilengkapi dengan faktur asli. Selanjutnya, mesin-mesin yang diproduksi oleh perusahaan di dalam negeri atau lokal yang dikenal luas reputasinya juga harus dilengkapi dengan faktur. Untuk mesin-mesin lokal eks perusahaan yang tidak dikenal luas, faktur dapat diganti dengan kwitansi penjualan yang sebelumnya telah diverifikasi oleh petugas bank. Lalu yang terakhir, faktur yang tercatat bukan atas nama debitur harus dilengkapi dengan kwitansi penjualan dari pemilik sebelumnya. Selanjutnya ada langkah-langkah yang dilakukan pada saat memeriksa deposito atau tabungan. Yang pertama, periksa apakah dilihat asli deposito telah disimpan dalam file jaminan kredit. Deposito yang dapat diagunkan hanya yang diterbitkan oleh bank sendiri. Selanjutnya, pastikan bahwa bilet deposito dan slip pencairan deposito tersebut telah dibubuhi stempel diagunkan. Stempel tersebut minimal harus dibubuhkan pada slip pencairan. Selanjutnya, cocokkan nilai deposito agunan dengan daftar deposito per tanggal audit. Selanjutnya, pastikan bahwa dalam status data deposito tersebut di komputer telah dicantumkan tanda status agunan kredit. Yang terakhir, untuk tabungan, tambahkan prosedur di atas dengan audit apakah
tabungan tersebut telah diblok dalam komputer sebesar nilai yang diagunkan. Berikutnya ada langkah-langkah yang dilakukan pada saat memeriksa agunan saham. Yang pertama, periksa apakah surat saham yang menjadi agunan telah dikuasai bank dan disimpan dalam file jaminan kredit. Selanjutnya, untuk saham perdana, saham harus tercatat atas nama debitur. Apabila tidak, pada saat kredit diberikan saham tersebut harus sudah dibalik nama ke debitur melalui perusahaan sekuritas dan disahkan oleh emiten. Selanjutnya, untuk saham dari pasar sekunder dibeli melalui bursa saham harus dilengkapi dengan nota pembelian dari perusahaan sekuritas atas nama debitur serta formulir bukti transaksi dari bursa efek. Selanjutnya, periksa apakah tanggal pembelian saham tersebut bukan setelah kredit diberikan. Untuk saham perdana, hal ini dapat diketahui dari tanggal penerbitan saham. Sedangkan untuk saham dari secondary market diketahui dari nota pembelian. Lalu terakhir, pastikan bahwa agunan bukan termasuk dalam kategori saham tidur serta nilai terakhirnya tidak menyimpang dari ketentuan penerimaan agunan saham. Nah, untuk pokok pembahasan yang terakhir, yang keenam, yaitu tentang pengikatan agunan. Kelengkapan surat-surat agunan menjadi tidak berarti apabila tidak dilengkapi dengan pengikatan agunan secara lengkap dan benar. Untuk itu, pada tahap ini dilakukan pengujian kebenaran dan kelengkapan pengikatannya. Sebelumnya harus dipahami bahwa seluruh bentuk pengikatan agunan adalah bersifat tambahan. Dengan demikian, kebenaran atau kesempurnaan pengikatan agunan menjadi tidak berarti apabila pengikatan induknya perjanjian kredit, akad kredit tidak sempurna atau memiliki cacat hukum. Nah, berikut ada langkah-langkah yang dilakukan pada saat memeriksa tanah atau bangunan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 menyebutkan bahwa tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah tanah hak milik atau SHIM. Tanah hak guna bangunan atau SHGB dan hak guna usaha SHGU. Sesuai dengan kebijakan bank pada umumnya, pengikatan agunan kredit berupa hak atas tanah pada saat kredit diberikan dilakukan melalui hak tanggungan. Selanjutnya, periksa apakah agunan berupa SHM, SHGB, dan SHGU telah diikat dengan hak tanggungan secara notarial. Selanjutnya, pengikatan juga harus dilakukan terhadap agunan tanah yang belum memiliki suatu hak, tetok D, gire, dan sebagainya, namun telah diajukan proses pengajuan untuk memperoleh hak konversi. Selanjutnya, pastikan bahwa akta hak tanggungan dibuat dengan menunjuk pada akad kreditnya. Setelah itu, cocokkan luas tanah, lokasi, pemilik, nomor sertifikat, dan keterangan lainnya dalam akta pemasangan hak tanggungan tersebut dengan sertifikat pemiliknya. Selanjutnya, pastikan bahwa suami atau istri pemilik agunan telah menyetujui pengikatan hak tanggungan. Untuk sertifikat pemulihan atas nama perusahaan, teliti kewenangan pihak yang mewakili
dalam akta pendirian dan perubahan perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya, untuk agunan berupa sertifikat hak pakai dan hak sewa, pengikatan juga dapat dilakukan dengan hak tanggungan. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan untuk memeriksa kendaraan. Yang pertama, pastikan bahwa kendaraan agunan telah diikat dengan FEO secara benar. Yang kedua, akta FEO dapat dibuat secara notarial maupun di bawah tangan. Yang ketiga, cocokkan spesifikasi dan seluruh keterangan kendaraan agunan yang tercantum dalam BPKB dengan akta FEO-nya. Yang terakhir, periksa apakah kendaraan yang diagunkan telah diajukan pemblokirannya kepada pihak kepolisian. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah yang dilakukan pada saat memeriksa mesin-mesin. Yang pertama, pastikan bahwa mesin-mesin agunan telah diikat dengan FEO dengan baik secara notarial maupun di bawah tangan. Yang kedua, mesin-mesin yang melekat atau tertanam pada bangunan yang pengikatan dilakukan dengan SKMH. Pastikan bahwa bangunan tempat mesin tersebut melekat juga telah dikuasai bank dan tidak berada di bawah penguasaan pihak lain. Selanjutnya, cocokkan spesifikasi dan seluruh keterangan mesin-mesin yang tercantum dengan faktur dengan akta FEO-nya. Untuk penjelasan berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah yang dilakukan pada saat memeriksa deposito atau tabungan. Yang pertama, periksa adanya surat kuasa menjaminkan terhadap deposito atau tabungan yang diagunkan. Yang kedua, verifikasi tanda tangan dalam surat kuasa tersebut. Yang ketiga, dalam surat kuasa menjaminkan harus ada klausul kuasa untuk memperpanjang serta mencairkan deposito atau tabungan yang diagunkan. Yang terakhir, pastikan kebenaran pengisian surat kuasa tersebut mengenai nama, nilai, dan nomor biliet. Apabila hal biliet deposito telah diperpanjang, nomor biliet yang digunakan sebagai patokan adalah biliet pada saat kredit diberikan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya dalam menjelaskannya tadi, saya mohon maaf dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.